Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Anak-anakku yang tercintai, ayah bunda serta para pendengar, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala rahmat, nikmat dan sehat yang kita nikmati itu semua datangnya dari Allah Rabbul Izzati. Kepadanya kita wajib berbakti karena hanya Allah lah Tuhan yang Maha Sakti. Anak-anakku yang tercintai, ayah bunda yang saya hormati, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman, Islam dan takwa kita di dalam hati agar kelak di hari nanti kita masuk surgawi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkaikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi sejati, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang penuh arti. Mudah-mudahan kelak di hari nanti kita masuk surgawi dan dikumpulkan bersama para nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap agama pasti mempunyai kitab sucinya masing-masing. Agama Yahudi mempunyai kitab yang bernama Taurat. Agama Nasrani mempunyai kitab yang bernama Injil. Agama Hindu mempunyai kitab Weda. Agama Buddha mempunyai kitab suci Tripitaka, dan kita umat Islam mempunyai kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab suci Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir Allah turunkan kepada nabinya yang sangat dia cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an hadir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Maka pada hari itu atau pada malam itu orang-orang lazim menyebutnya yaitu malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Pada kesempatan yang baik ini, Mister akan menjelaskan tentang rahasia keistimewaan Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, atau kalau kita mau menyingkap rahasia keistimewaan Al-Quran, maka alangkah banyaknya tak terhitung jumlahnya
Di antaranya adalah Al-Quran merupakan kitab aktual dan universal, menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat, baik orang Arab maupun non-Arab, baik orang ganteng maupun orang jelek, baik orang mancung ataupun orang pesek, baik orang jangkung maupun orang pendek. Al-Quran lengkap untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan isi kandungan Al-Quran itu lengkap untuk seluruh kebutuhan hidup, baik hidup berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Dan Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman, dari zaman kuno sampai kita ke zaman yang modern dan canggih ini, sampai nanti akhir zaman, Al-Quran itu tetap berlaku. Maka pantas Al-Quran itu kita jadikan sebagai way of life, petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Hal ini berlandaskan dari firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu, atau telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fi sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Di dalam ayat ini terdapat 4 keistimewaan Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan satu persatu. Dengan mengutip dari seorang ilmuwan, yaitu Dr. Muhammad Ali As-Sobuni, bahwa yang pertama, Al-Quran itu sebagai sumber pelajaran. Jadi anak-anakku, pelajaran yang kita pelajari setiap hari di sekolah, baik itu matematika, IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain sebagainya, itu semua bersumber dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber pelajaran dari Tuhan yang Maha Mengajar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Mister cintai dan Mister sayangi, itu yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber pelajaran. Adapun yang kedua, Al-Quran ini sebagai obat. Obat bagi penyakit apa? Al-Quran ini obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dada artinya itu hati. Kebanyakan manusia itu punya penyakit hati, seperti iri, dengki, frustasi, rendah diri, sirik sama orang, dengki sama orang, benci sama orang. Orang yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang yang beli mobil, kita yang puyeng. Orang yang beli rumah, kita yang stroke. Itu penyakit manusia, yaitu penyakit hati. Penyakit itu semua tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya di rumah sakit. Lalu bagaimana kita mencari obatnya? Kita cari obatnya di dalam Al-Quranul Karim, karena Al-Quran Allah jadikan sebagai syifa lima fi sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Apalagi sekarang kita sedang dilanda dengan wabah virus corona. Berbagai obat telah dicoba oleh dokter. Lalu bagaimana cara kita menyikapi tentang penyakit ini? Kita tenangkan hati kita. Kita senantiasa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terbebas dari virus corona itu sendiri. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah illa qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Jadi di saat
dunia sedang resah, di saat hati sedang gelisah, galau, gundah gulana, kita kembali kepada Al-Quran. Kita ingat Allah dengan membaca Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Cara mengingat Allah itu banyak sekali caranya. Salah satunya adalah dengan membaca kitab suci Al-Quran. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang Mister sayangi dan Mister cintai, adapun yang ketiga, Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bisa selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Yang mengatakan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia bukan hanya Allah, bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya umat Islam, tapi seorang orientalis dari Perancis yang bernama Napoleon Bonaparte pun mengatakan Al-Quran is the only thing that can lead man to happiness. Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang akan membawa umatnya menuju jalan kebahagiaan. Hal ini pun dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzi ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini akan membawa umat manusia menuju jalan yang lebih lurus. Bukan hanya lurus, tapi jalan yang lebih lurus. Wa yubashshiral mu'minin, dan Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Loh, kepada orang mukmin yang mana? Alladzi ya'maluna sholihat, kepada orang mukmin yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, tapi amal soleh itu banyak, anak-anakku. Kamu taat sama orang tua, itu merupakan amal soleh. Contoh, Umar disuruh beli cabai sama emaknya. Umar kagak mau mak, capek mau tidur aja. Nah, tuh Umar tuh udah melakukan hal keburukan karena Umar tidak mau melaksanakan perintah orang tua. Pada saat itu Umar tidak melakukan amal kebaikan. Tapi sebaliknya, jika Umar diperintahkan sama emaknya beli cabai, lalu Umar tidak menjawab atau Umar tidak menjawab tidak mau, tapi Umar langsung berangkat, maka Umar langsung melaksanakan amal soleh, dicatat oleh Allah amal solehnya. Apalagi pada bulan suci Ramadan, satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Apalagi dengan membaca kitab suci Al-Quran, satu huruf yang kita baca itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Contoh, kita baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu bukan dihitung satu huruf, tapi Alif Lam Mim itu dihitung 3 huruf. Alif 1, Lam 1, Mim 1. Coba Al-Quran 30 juz, 114 surat, kurang lebih 6.666 huruf. Coba kamu kaliin 10. Berapa juta kebaikan yang kita bisa dapatkan selama bulan suci Ramadan. Itu kalau kita satu kali khatam. Coba misalkan satu hari satu kali khatam, 30 hari bulan suci Ramadan, 30 kali kita khatam. Mohon maaf. Apakah bisa? Insya Allah akan bisa. Tapi mister, saya kan belum lancar baca Al-Quran. Nggak ada masalah bro. Kamu bisanya apa? Mister, saya kan hanya bisa baca juz amma.
seperti murojaah di sekolah atau di kelas, silahkan. Juz amma itu merupakan bagian dari Al-Quran, juz 30, tidak mengurangi pahala. Contoh, kelas 1 murojaah dari surah An-Nas sampai surah At-Takatsur, kelas 2 dari At-Takatsur sampai surah apa, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Selama bulan suci Ramadan kamu murojaah juz 30, insya Allah kamu hafal. Kamu mendapatkan 2 keberuntungan. Yang pertama, keberuntungan kamu baca Al-Quran. Yang kedua, kamu keberuntungan hafal juz 30. Jadi selama bulan suci Ramadan, anggaplah kamu itu murojaah. Murojaahnya bukan hanya kepada guru, tapi kamu murojaahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa ganjaran bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh? Annalahum ajron kabira, bahwa dia nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Anak-anakku yang Mister cintai dan Mister sayangi, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, Al-Quran ini sebagai rahmat. Al-Quran ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi umat Islam. Jika umat Islam itu sendiri menjalankan isi dari Al-Quran, umat Islam bisa dipandang lebih baik dibandingkan umat-umat yang lain jika umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan umat Islam itu mau menjalankan isi dari Al-Quran itu sendiri. Tapi jika Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan dinding lemari, Al-Quran hanya ditulis dalam kaligrafi, Al-Quran hanya dijadikan sebagai lomba-lomba dalam MTQ, dan Al-Quran hanya dijadikan sebagai media untuk mencari rizki supaya bisa naik haji, maka pantas Al-Quran akan melaknat kita. Dan ramalan Rasulullah SAW itu suatu saat akan terbukti. Apa ramalan Rasulullah? Sayati zamanun, akan datang suatu masa, la yabqa minal Islam, tidak ada yang tersisa dari Islam illa ismun, kecuali hanya namanya saja, wala minal Quran illa rasmu, dan tidak ada yang tersisa dari Al-Quran kecuali hanya namanya saja. Anak-anakku yang Mister sayangi dan Mister cintai, sebagai kesimpulan, pada malam nuzulul Quran ini, kita sebagai umat Islam harus beruntung bahwa kita memiliki kitab suci yang sangat mulia dan agung, yang isinya sesuai dengan kodrat manusia. Insya Allah kalau kita menjalankan isi kandungan Al-Quran, kita akan menjadi umat yang terhormat dibandingkan umat-umat yang lain. Isi kandungan Al-Quran itu setidaknya ada 4. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai rahmat bagi umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dan yang keempat, Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kalau bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak baca Quran, enak rasanya didengar. Rumah juga kalau dibacain Al-Quran, adem rasanya. Rumah yang tadinya kelihatan panas, kalau sering dibacain Al-Quran, adem. Hati yang tadinya sedang resah, gelisah, gundah gulana, kalau dibacain Al-Quran, insya Allah hati kita akan adem, hati kita akan tenang. Mungkin ini saja yang dapat Mister sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Mister sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan. Mister mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, dari mulai puasa, tarawih, sholat wajib, sholat sunnah, dan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Mister sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kami segenap seluruh para dewan guru SD IT Pelita Alam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. SD IT Pelita Alam berjalan satu tujuan, bersama kita maju. Takbir, Allahu Akbar. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the